محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. Sebelum kita mengawali dengan praktek sembahyang atau praktikan sembahyang daripada awal takbir sampai pada assalamualaikum, patut dan mustahak dengan kita mengamati dan juga mempelajari, mengenali tentang hikmat pensyariatan sembahyang pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang tentunya ada 1001 hajat dan keperluan yang diperlukan oleh baginda Nabi dan juga oleh para sahabat yang sedang tertindas, tersiksa dan teraniaya selama tidak kurang daripada dalam 11 tahun. Riwayat 18 bulan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah itu berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Perekonomiannya, pertahanannya, persenjataannya, budayanya, kehidupannya, kumpulannya, semuanya itu serba tidak memadai. Perekonomian yang lemah, politik yang lemah, budaya yang lemah, kehidupan yang lemah, pasukan yang kurang. Tapi justru pada malam hari itu, malam pertemuan baginda dengan Allah yang Maha Agung, justru yang Allah anugerahkan kepada baginda dan juga kepada umat itu adalah sembahyang 5 waktu. Maka dengan pertanyaannya, kenapa justru dengan sembahyang yang disyariatkan pada malam hari itu? Jawaban secara mudah, sebab kita sangat-sangat taat, sebab sembahyang itulah akan menjadi panduan kepada segala aktiviti dan juga segala kegiatan kita sehari-hari. Dalam dunia apa saja dan juga dalam bidang apa saja, kita akan dapat berpanduan dengan sembahyang yang kita laksanakan. Ekonominya kepada sembahyang, politiknya kepada sembahyang, pergaulannya kepada sembahyang, kehidupannya kepada sembahyang, budayanya kepada sembahyang, kemudian pergaulannya kepada sembahyang, kesejahteraan dengan sembahyang, semuanya dengan sembahyang. Dalam sembahyang ada taharah, bersih pakaian, bersih anggota, bersih tempat kita berdiri, bersih tempat kita berpijak. Berarti itu adalah sebagai suatu rumusan dan juga sebagai suatu panduan kepada kita, bukannya setakat tempat untuk kita berpijak, tempat kita berpijak pada waktu kita sembahyang, tapi justru juga dengan tempat kediamanmu, kedaimu, rumahmu, gudangmu, dan juga dengan tanah yang Anda miliki. Itu harus daripada penghasilan yang bersih, dengan usaha yang bersih, dan juga dengan cara yang bersih. Kemudian yang kedua, anggota tubuh yang bersih dengan pakaian yang bersih. Kalau tidak, dengan sembahyang tidak sah kita laksanakan. Berarti kalau dengan anggota tubuh yang bersih, maknanya anggota manusia tidak akan mungkin bertahan dan juga tidak akan mungkin terjaga dan juga pulih kesehatannya kecuali dengan tunjangan makan dan minuman. Tanpa makan dan minuman manusia tidak akan hidup. Jadi dengan penunjang kepada kesehatannya, penunjang kepada fisikalnya, yang dengan kita memerlukan beberapa penunjang, di antaranya makan dan minuman, maka ada hubungannya dengan usaha. Mana mungkin dengan kita mendapatkan makanan, minuman, pakaian, kendaraan yang lepas,
kecuali saat ketika dengan kita ada pencaharian. Jadi kalau memang yang dipakai itu harus bersih dan anggota tubuhnya pun juga harus bersih, bukan hanya sekedar bersih daripada hadas kecil dan juga daripada hadas besar, tapi juga bersih makanannya, sebab daripada makanan itulah tenaga dan anggota kita akan tertunjang, yang sehingga dengan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, yang dengan pakaiannya, yang dengan usahanya, dan juga dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan, Masya Allah, tabarakallah, jasmani kita menjadi sehat. Nah sekarang bukan hanya sekedar sehat yang kita idam-idamkan, sehat insya Allah semuanya sehat, makan yang syubhat, memakan yang haram, memakan yang tidak jelas kedudukan hukumnya seperti apa, dia boleh memberikan kesehatan, tapi setakat kesehatan jasmaninya. Bagaimana kira-kira dengan pikirannya, bagaimana kira-kira dengan ibadahnya, bagaimana kira-kira dengan pergerakannya, bagaimana kira-kira dengan pergaulannya. Kita inginkan yang sehat dan yang bersih dengan pergaulannya, yang sehat dan yang bersih dengan makanan dan minumannya, yang sehat dan yang bersih dengan amal ubudiyahnya, sehingga amal ibadah yang kita laksanakan itu tidak tercemarkan dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub, dan juga dengan sifat-sifat yang tercela. Itu yang dapat kita pahami daripada dengan anggota tubuh yang bersih. Syarat yang ketiga, bersih pakaiannya. Ini nempel, yang dengan pakaian boleh kita lepaskan. Berarti dengan seumpama pakaian, itulah dia dengan motornya, dengan keretanya, dengan pesawatnya, dengan jam tangannya, dengan perhiasannya, dengan sorban dan kainnya. Begitulah juga dengan perabotnya, keperluan-keperluan yang kita perlukan. Apakah itu dengan peti AS-nya, apakah dengan mesin basuhnya, harus juga tertunjang daripada penghasilan yang halal dengan cara yang halal, jauh daripada syubhat. Ini diantara daripada yang dapat kita pelajari. Kenapa dengan sembahyang yang disyariatkan pada malam hari itu? Sebab dengan sembahyang yang mengajarkan kita tulus ikhlas karena Allah, bukan untuk makhluk, bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk kita mendapatkan jawatan, bukan untuk kita mendapatkan kedudukan. Sehingga politik kalau saat ketika tulus ikhlas karena Allah, ekonomi tulus ikhlas karena Allah, pergaulan tulus ikhlas karena Allah, lingkungan tulus ikhlas karena Allah, suasana akan menjadi harmoni. Alhamdulillah, kita tidak akan memperangkap, kita tidak akan menipu, kita tidak akan mengganggu, kita tidak akan menyakiti. Kenapa? Sebab pergerakan kita dalam hidup hanya semata-mata untuk mendapatkan restu dan ridha daripada Allah. Sifat kepura-puraan tidak ada, sifat tipu menipu pun juga tidak ada, sifat sakit menyakiti pun juga tidak ada, sifat aniaya menganiaya pun juga tidak ada. Kenapa? Sebab manusia tadi itu bersih makanannya, bersih minumannya, bersih penghasilannya, bersih duitnya, bersih usahanya, maka akan menimbulkan gerak yang bersih dan juga dengan pemikiran yang bersih. Masya Allah, tabarakallah, semuanya daripada yang bersih. Dan itulah hikmat firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para nabi-nabi dan rasul, makalah daripada yang halal. Setelah dengan makanan yang halal baru diperintahkan untuk wa'malu salihah. Ulama mengatakan wa'malu salihah, dan beramal salehlah kalian. Itu justru daripada makanan yang halal, makanan yang bersih, bukan makanan yang bervitamin. Memang bervitamin tapi tidak memberikan tenaga dan kekuatan. Lengo, duduk sesaat dah ngantuk, duduk sewaktu udah tertidur. Itu kadang-kadang gejolak daripada makanan yang tidak bersih. Itu kadang-kadang akibat daripada pandangan yang tidak bersih. Itu kadang-kadang pengaruh daripada pergaulan yang tidak bersih. Itu kadang-kadang kesan buruk daripada udara dan cuaca yang tidak bersih. Sehingga dengan tenaga kita tidak ada potensi, tidak ada takat, tidak ada power, tidak ada tenaga, dan juga tidak ada kekuatan. Kenapa? Sebab yang walaupun dengan makanan yang bervitamin, tapi ternyata daripada unsur syubhat, ternyata ada unsur haramnya, ternyata ada unsur syubhatnya, ada unsur ketidakbenarannya masuk ke dalam organ, masuk ke dalam anggota tubuh, maka dia akan melemahkan, dia akan melemaskan tenaga dan kekuatan daripada fisikal seseorang.
Berikan jawaban. Kalau tidak seperti itu rumusannya, makannya kurang, minumnya kurang, tapi tenaganya kuat. Kurang rehatnya, kurang tidurnya, kurang makannya, kurang minumnya, kurang pakaiannya, kurang daripada berbagai aspek, tapi mampu berdiri di hadapan Allah sepanjang malam. Tapi ternyata mampu untuk berpuasa tiap hari. Tapi ternyata mampu untuk berzikir sekian puluh ribu kali. Kita subhanallah, baru duduk setengah jam, belum lagi khutbah. Bahkan yang paling pelik sekali, sebelum ceramah dimulakan celek mata. Begitu ceramah mula dah ngantuk. Tuh kenapa tuh kira-kira? Oke. Kemudian yang selain daripada itu, sebab dalam pensyariatan sembahyang mendidik agar kita disiplin. Yang ada ketetapan waktunya, dengan anggota pakaian dan tempat yang bersih, tulus ikhlas karena Allah, jujur dan amanah. Allahu Akbar. Siapa yang dapat memberikan jaminan bahwasanya imam itu bersih, pakaian imam itu bersih, amanah dan kejujurannya, itu didikan daripada sembahyang. Jadi pada saat kita sembahyang, kan mungkin saja pada waktu kita sembahyang zuhur, pada waktu kita sembahyang asar, bacaan rakaat ketiga dan keempat itu secara sirri, secara perlahan-lahan. Siapa yang tahu kita membaca? Siapa yang tahu kita bertasyahud? Siapa yang tahu kita bersih? Siapa yang tahu wudhu kita terjaga dan terpelihara? Masya Allah, tabarakallah. Kan mungkin saja pada waktu duduk tasyahud, kentut, batal sembahyangnya. Jadi muraqabatullah dalam sembahyang ini kalau kita tularkan, kalau kita kembangkan, kalau kita senyapkan, sayapkan, Masya Allah akan menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari. Amanah dengan urusannya, amanah dengan tingkah lakunya, amanah dengan tanggung jawabnya, amanah dengan kepemimpinannya, amanah dalam politiknya, amanah dengan pergaulannya, amanah dengan keluarganya, amanah dengan sanak saudaranya, amanah dalam segala aspek kehidupannya. Dari mana kita belajar amanah dan jujur? Itu daripada sembahyang 5 waktu. Apalagi menundukkan pandangan. Allahu Akbar. Berarti kalau pandangan, Masya Allah, tabarakallah, kita tundukkan. Sedangkan untuk kita memandang, kalau dibandingkan dengan tangan yang mengambil, dengan tangan yang khianat, dengan tangan yang curang, dengan tangan yang menyentuh, itu lebih mudah kita memainkan mata daripada kita menggunakan tangan. Untuk ambil punyanya orang, itu banyak problem. Untuk mengambil kepunyaannya orang, banyak tantangannya. Tapi kalau mata truk begitu, kita sudah boleh tengok. Kalau dengan semudah mata yang memandang ke sana dan kemari, tengok aurat, tengok benda luca, tengok benda haram, tengok benda porno, ternyata mata mampu tuh kita tundukkan. Lebih-lebih lagi dengan yang lebih berat untuk kita mendapatkannya daripada mata. Gerak daripada tangan, insya Allah tangan tidak akan mencuri, tangan tidak akan korupsi, tangan tidak akan menerima risuah, tangan tidak akan memukul, tangan tidak akan menyakiti, tangan tidak akan mengganggu. Dari mana? Karena pandangan yang begitu mudah saja kita tundukkan akan tunduk anggota tubuh kita, ta'atan wa imtithalan li awamiril maula jalla wa ala. Ini diantara daripada hikmat tentang pensyariatan sembahyang pada malam hari itu. Disiplin waktunya, sebelum dengan Asia, sebelum dengan SQ, sebelum juga dengan pesawat Imaratnya, sebelum dengan Swiss, atau juga dengan KLM-nya. Itu diantara daripada penerbangan dunia yang dikatakan terbang tepat waktu. Ternyata dalam sembahyang pun juga semacam itu. Ayat di dalam Al-Quran yang mu'minin alal mu'minina kitaban mawquta, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya dengan sembahyang itu diwajibkan kepada kaum muslimun kitaban mawquta, ketentuan yang mempunyai waktu.
Permulaannya dengan gelincir matahari, kesudahannya dengan ukuran tombak sepanjang 1 kali. Permulaannya dengan terbenam matahari, kesudahannya dengan hilangnya warna kemerah-merahan di langit. Itu perinciannya di dalam kitab-kitab fikih. Kita bukan nak sentuh tentang itunya secara terperinci. Yang nak kita bicarakan sekarang, Masya Allah tabarakallah, perekonomianmu boleh berpaduan dengan sembahyang, politiknya kepada sembahyang, pergaulannya kepada sembahyang, puasanya kepada sembahyang, keluarganya dengan sembahyang, kemudian dengan tetangganya, semuanya, sebutkan apa saja, semuanya berpaduan kepada sembahyang. Tapi kalau seandainya sebaliknya, Allah bagikan politik, maka politik tidak boleh menjadi kiblat kepada sembahyang. Kalau Allah bagikan negara, negara tidak boleh menjadi kiblat kepada ibadah. Itu sebaliknya. Tapi kalau dengan sembahyang, Masya Allah tabarakallah, linu bi aidi ikhwanikum, lembut dan ramahlah kamu di tangan saudara-saudara kamu saat ketika dengan kita membetulkan shaf. Luruskan shaf, betulkan shaf. Berarti imam ada ihtimam, berarti imam ambil berat, berarti imam memperhatikan tentang kesempurnaan sembahyang makmum di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berarti ada perpaduan, berarti ada kesatuan. Cantik. Waktu tidak mengizinkan, bukan ceramah tentang kenapa sembahyang disyariatkan pada malam hari itu. Sebab sembahyang itu politik, sembahyang itu ekonomi, sembahyang itu adalah puasa. Coba tengok puasa dalam sembahyang. Puasa dalam sembahyang lebih ketat daripada puasa di waktu kita puasa. Waktu puasa boleh jogging waktu puasa, boleh. Yang tidak boleh makan, minum, tahan rongga, jangan sampai ada benda yang masuk ke dalamnya. Nak berbaring silakan, nak jogging silakan, nak bersuka silakan, bola sepak silakan, badminton silakan, nyanyi silakan. Itu semuanya tidak boleh dalam sembahyang. Dalam sembahyang tidak boleh jogging, dalam sembahyang tidak boleh berenang, dalam sembahyang tidak boleh bercakap, dalam sembahyang tidak boleh memukul, dalam sembahyang tidak boleh mengompat, mengadu domba, mengganggu orang lain. Tapi kalau dalam puasa bukan berarti boleh, tapi pergerakannya itu kita mempunyai leluasa untuk bergerak, mundar mandir ke sana dan kemari. Puasa boleh saja hanya setakat dengan menahan mulut, perut daripada makanan dan minuman, dan juga daripada nafsu. Senyap sepanjang 13 jam tidak problem. Sembahyang geraknya dengan takbir, rukuknya dengan takbir, sujudnya dengan takbir, bangkitnya dengan takbir, hanya i'tidalnya saja dengan sami Allahu liman hamidah. Kalau kita terus tak jadi praktik sembahyang kita praktikan. Itu sekedar mukaddimah saja supaya kita paham kenapa dengan sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa Ala, Allahu Akbar, dengan menolak ke belakang berarti akan tertolak segala-galanya. Sebagaimana Nabi kita tinggalkan tugas, tinggalkan Mekah, tinggalkan istri, tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, tinggalkan usaha dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah Jalla wa Ala. Maka kita juga seperti itu pada waktu kita dipanggil, disuruh oleh Allah Jalla wa Ala, tinggalkan handphone, tinggalkan kereta, tinggalkan WhatsApp, tinggalkan Facebook, tinggalkan urusan, tinggalkan semuanya dalam rangka hati kita bermi'raj kepada Allah Jalla wa Ala. Nabi kita bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu merupakan mi'rajnya seorang mukmin, yang walaupun kita tidak naik ke langit, yang walaupun kita tidak sampai ke Sidratul Muntaha, tapi rohani kita, ibadah kita, perasaan kita, hati kita sudah naik. Bagaimana kita boleh naik? Bagaimana dengan perasaan kita naik? Bagaimana dengan perasaan kita menjadi tinggi? Sebab karena dengan gema lantunan Allahu Akbar, Allah yang maha besar,
maka satu, dengan mengucapkan Allahu Akbar akan menjadi lenyap segala yang besar, segala yang agung, segala yang baik, segala yang istimewa, segala yang bagus, segala yang modern, segala yang canggih, yang kelihatan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebesaran Allah itu nampak, macam mana tidak nampak? Dunianya miliknya Allah. Kata Iwan, itu bukan punya kamu. Tengok gunung, itu bukan punya kamu, Allah punya. Saya tak tahu lagunya, tak hafal lagi. Nanti suruh Iwan menyanyikan lagu itu. Itu dia, anginnya dari Allah, dunianya dari Allah, planetnya dari Allah, cahayanya dari Allah, jawatannya dari Allah, kesehatannya dari Allah. Hidup dan matimu pun juga bergantung dengan takdir dan juga dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Jadi yang walaupun kita masih tetap di bumi, tapi perasaan kita menjelma, mi'raj, naik. Enggak mau kita kalau sampai dengan perasaan kita disepelekan. Enggak mau kita kalau dengan perasaan kita dipandang rendah dan sinis oleh alat, oleh kereta, oleh rumah, oleh pergaulan, oleh handphone, yang sehingga sampai tertinggalkan kewajiban kita. Itu yang meninggalkan kewajiban, itu yang mencemari amal ubudiyah, itu dengan seseorang yang tidak patuh dengan perintah, disebabkan karena masih kelihatan kebesaran dunia. Wasaghirid dunya fi a'yunina. Di antara daripada doa yang kita mohon, Allahumma azzim jalalaka fi qulubina. Ya Allah, agungkan, besarkan keagunganmu di dalam hati-hati kami. Wasaghirid dunya fi a'yunina, dan kecilkan di dunia, kecilkan dunia di mata-mata kami. Kenapa kita tidak mampu mematikan handphone dalam masjid? Karena kita merasa dunia masih besar. Tak kisah dia mengganggu sembahyang, tak kisah pikiran kita tidak konsentrasi, tak kisah akan mencemarkan ibadah, tak kisah pengambilan diri kita tidak sempurna, tidak seperti pada waktu kita menghadap dengan di pertuan agung, yang seketika dengan kita dengan watika, waktu kita dengan membaca sumpah di hadapan yang di pertuan agung, maka pada saat ketika itu bunyi handphone, panggilan orang memanggil, suara orang menyeru, tidak akan kita pedulikan. Tapi pada waktu kita dengan bacaan Quran, Bismillahirrahmanirrahim, والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Atau saat kita baca Fatihah, iyyaka na'budu, dialog kita dengan Allah, wa iyyaka nasta'in. Stop baca, ketepikan Quran, buka handset, kita baca isi kandungannya, balas dulu. Kadang-kadang Quran disambung dan kadang-kadang kita biarkan. Kenapa sampai Al-Quran menjadi murah? Kenapa kalamullah menjadi rendah? Kenapa dengan kebesaran tidak kelihatan? Sebab jelmaan daripada takbir Allahu Akbar yang kita peroleh daripada sembahyang tadi itu masih belum menjelma di dalam hati. Di sini masih ada di dunia, di sini masih ada ekonomi, di sini masih ada politik. Bukan tidak boleh berpolitik, bukan tidak boleh bergelut dengan dunia, bukan tidak boleh dengan kita mengatur keperluan hidup dan lain sebagainya. Tapi jelmaan daripada dunia, jelmaan daripada politik, jelmaan daripada ekonomi, itu kita tidak mau kalau sampai diri kita jadi terjajah. Bagaimana supaya kita betul-betul merdeka? Jangan sampai seumpama rokok itu tidak merdeka, perasaannya tidak merdeka. Adzan berkumandang, alang-alang habiskan dulu. Masbuk, lagi nikmatnya. Rokok, lagi nyamannya. Habis sembahyang. Assalamualaikum warahmatullah, habis batang rokok diisap. Itu kebesaran dengan rokok. Dengan biliarnya. Biliar itu macam mana, Ji? Dia ke mata kah?
Azan berkumandang, biliarnya jadi gede dan juga jadi besar. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mudah kita pahami kenapa dengan sembahyang yang disyariatkan. Sebab sembahyang itu mencakupi segala keperluan hidup. Politiknya ya ada dalam sembahyang, kebersamaannya ya ada dalam sembahyang, jamaahnya ya ada dalam sembahyang, tegur menegurnya ya ada dalam sembahyang, bantu membantunya ya ada dalam sembahyang. Pak Amaman. Sambungkan bang, sambung. Pak Amaman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, bantu membantu. Saat ketika imam salah, tegur menegur. Saat ketika imam tidak betul, kemudian dengan jasa kebersamaan, amin. Idza raka'a, apabila imam rukuk, farka'u, wa idza sajada, fasjudu. Ini yang pertama. Yang kedua, sembahyang itu sebagai perisai, sembahyang itu sebagai penyelamat, sembahyang itu adalah rahmah, sembahyang itu adalah keampunan dosa, sembahyang itu adalah jalan untuk menuju akhirat. Sembahyang itu perisai diri kita daripada segala mungkarat. Sembahyang itu penyelamat kita daripada segala gangguan. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah, jalan yang lurus, mana boleh dapat jalan yang lurus kalau dengan jasmaninya tidak sehat? Mana mungkin dengan jasmani dan rohaninya sehat dalam waktu yang sama, kecuali kalau ditunjang dengan penghasilan yang sehat, daripada usaha yang sehat, daripada pendapatan yang sehat. Oh, begitu hubung kaitnya. Sembahyang dalam kehidupan memang betul-betul kita perlukan. Kenapa sembahyang? Mencegah kita daripada perbuatan keji dan juga daripada perbuatan mungkar. Sebab karena kita memohon, sebab karena kita meminta. Nih baju kita bersih, sejadah kita bersih, pandangan kita ke hadapan, yang dibaca itu adalah zikir, yang kita kumat-kamitkan itu adalah tilawah, yang kita dengar itu adalah Al-Quran, yang di samping menyamping kita sama-sama tujuan, sama-sama target dan matlamat, yang dengan kita semuanya mengharap, memohon, meminta untuk mendapatkan rahmat, maghfirah, keampunan, surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan dan kita cukupkan. Tapi kesemuanya itu, sembahyang adalah surgaku, sembahyang adalah mi'rajnyaku, sembahyang itu adalah puasanyaku, sembahyang itu adalah ekonomiku, sembahyang itulah politiku. Katakanlah, sembahyang itulah kehidupanku, dan sembahyang itulah penyelamat dunia dan akhirat. Jadi kalau kita memperhatikan kehidupan daripada para sahabat, kehidupan daripada baginda Nabi, Nabi kita munajat, berdoa lepas sembahyang. Idza hasabahu amrun badara ila shalah. Apabila ada problem, ada masalah, Nabi kita akan bersegera melaksanakan sembahyang. Kenapa? Sebab sembahyang itu sebagai penyelesai. Siapa yang datangkan musibah, siapa yang datangkan penyakit, siapa yang mendatangkan gempa, siapa yang mendatangkan problem, siapa yang mendatangkan penyakit, siapa yang mendatangkan banjir, gunung berapi, gempa bumi, tsunami, semuanya daripada Allah. Kalau Allah dah kata cukup, akan terhenti. Kalau Allah kata banjir, akan tenggelam. Kalau kata gerak, akan hancur. Kalau kata kiamat, dunia kita akan binasa. Semuanya di tangan Allah Jalla wa'ala. Seperti itu hakikatnya. Jadi dengan sembahyang, ubudiyah kita kepada Sang Pencipta, pergerakannya tidak ada yang senyap. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dalam keadaan suci dan bersih. Tahun kemarin kan perbulanannya. Tahun kemarin kita sudah berwudu, sudah basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, telinga, dan kita basuh kedua belah kaki. Pada waktu kita berdiri, permulaannya dengan takbir. Ada macam tu dengan zakat? Tak ada. Ada macam tu dengan puasa? Tak ada. Ada macam tu dengan sukan? Tak ada. Ada macam tu dengan politik? Tak ada. Ada macam tu dengan ekonomi? Tak ada. Permulaannya takbir. Jadi dengan niat Allah
Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Sampai dengan pergerakan daripada rukun kepada rukun pun juga tidak lepas daripada zikrullah. Rukuknya Allahu Akbar, sujudnya Allahu Akbar, bangkit daripada sujud Allahu Akbar, sujud kembali Allahu Akbar, bangkit daripada sujud yang kedua Allahu Akbar, rakaat-rakaat berikutnya Allahu Akbar. Satu saja yang sami Allahu liman hamidah, sebab itu isyarat kepada permintaan kita. Kita meminta, kita memohon, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, bimbinglah kami kepada jalan para nabi-nabi dan rasul, bimbinglah kami kepada jalan yang selamat, bimbinglah kami kepada jalan yang membawa ke dalam surga, bimbinglah kami kepada kebahagiaan yang abadi. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Dengan menundukkan kepala kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon. Kita sanjung dan puji Allah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, sang pencipta alam, rabbil alamin, pemilik semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Itu pujian. Itu pujian yang maha pengasih dan penyayang. Selepas kita memuji, terus kita meminta, lantunan yang berlangsung, firman Allah yang berbunyi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ini badan tadi letih sungguh ngantuk, ya tak tahulah saya itu bawa-bawa apaan pun juga tak paham. Subuh tadi itu di mana? Kuliah subuh di Masjid An-Nur, Ipoh. Kemudian kuliah duha di Kota Raja. Kota Raja, Kolej Tarbiyah apa kepanjangannya Firdaus apa segala macam itu lebih kurangnya Kota Raja. Lepas Kota Raja kira-kira dalam pukul 12-an makan kambing pusing-pusing tuh. Makan kambing pusing-pusing. Lepas makan kambing bawa anak ke pantai, bawa anak ke sungai, mandi. 5 orang, kelima-limanya mandi sambil megang, sambil main air sampai adzan zuhur berkumandang, karena saya jamak takhir. Terus sampai kira-kira dalam pukul 2-an, hantar anak-anak pada pukul 2-an balik menuju ke sini, jalan semuanya tuh belum rehat lagi sampai pukul 4 daripada Ipoh. Daripada Ipoh jalan-jalan slow saja, alhamdulillah kami tak laju, hanya setakat 160 170 saja dalam perjalanan, tak laju mana. Rupa-rupanya ada satu Toyota Hilux laju tak pernah saya tengok kereta laju macam tu. Akhirnya kita tak jadi mengantuk. Mungkin dia juga untuk mengelak supaya jangan sampai mengantuk, dia sendirian saja, kami berempat bertiga, supaya dia tidak mengantuk. Dia potong kami potong dia, potong kami potong dia. Tapi semuanya 160 170 160 170. Alhamdulillah sampai dengan selamat, beres sejenak. Jadi saya pun rasa-rasa seperti tak larat. Jadi itu gimana nanti suruh sembahyang, praktek sembahyang lagi, ya Allah ya Rahman Rahimin. Tak ada tajuk lain kan selain daripada praktek sembahyang. Nanti pukul 11 ada lagi pengajian. Tapi alhamdulillah, nampak kelihatan lesu kan? Tak kan? Semangat kan? Alhamdulillah. Tuh, Allahu Akbar jawabannya. Jadi setelah ngampu-ngampu, merintih-rintih, alhamdulillahi rabbil alamin, asna alayya abdi ar-rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, dia telah menyanjungku, ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, dia telah memujiku, maliki yaumiddin, aku yang berkuasa pada hari kiamat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, ini sempadan antara aku dengan kamu. Kamu yang beribadah, aku yang tolong. Hakikat dengan syaitan terkumpul dalam waktu yang sama. Oh, hebat, cantik, indah sekali dalam rangkaian sembahyang. Hadza baini wa baina abdi iyyaka na'budu. Siapa kita nak mengatakan iyyaka a'budu, hanya kepada engkau aku, bukan aku, kami. Kenapa kami? Tawassul. Salah kita mutawassul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
tak terpancing, insyaallah. Iyyaka na'budu. Kenapa dengan na'budu? Hanya kepada Engkau kami menyembah. Sebab kalau dengan bahasa saya tuh kerdil, kamu itu kotor, kamu tuh banyak dosa, kamu tuh banyak kesalahan, kamu tuh senantiasa ngantuk, kamu tuh senantiasa lesu, kamu tuh senantiasa lemah, kamu punya bermacam-macam bentuk kekurangan. Tapi kalau kau kata iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, kami sikit daripada ikhlasnya situ, sikit dari ikhlasnya, sikit dari tawadhu'nya, sikit daripada zikirnya, sikit daripada kebaikannya, sehingga kena dengan kumpulan daripada orang-orang yang di masjid tadi itu. Maka dengan kita tampil untuk mengucapkan hanya kepada Engkau kami menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allah berfirman, hada baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ini adalah sempadan antaraku dengan hambaku dan untuk kamu segala permintaan yang kau mohon. Terbuka pintu gerbang, dipersilakan, tafadhol, silakan masuk. Minta apa saja. Minta duit? Tidak. Minta politik? Tidak. Minta kekuatan? Tidak. Minta ilmu? Tidak. Minta tenaga? Tidak. Batin? Tidak. Negara? Tidak. Semuanya tidak. Minta nasi mandi malam hari ini? Tidak. Minta nasi samin? Tidak. Restoran 24 jam? Tidak. Apa yang kita mohon? Yang boleh membimbing segala-galanya. Itu rahasianya ihdina. Sebab kalau minta nasi samin, min saja. Nasi samin apa untungnya dengan kendaraan? Kendaraan tidak boleh disamini. Atau dengan nasi mandi, apa untungnya nasi mandi dengan motor? Masukkan nasinya, motor tidak boleh jalan. Atau juga dengan duit, apa untungnya duit kalau pada waktu kita kelaparan? Tapi ihdina, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Lurus ekonominya, lurus pikirannya, lurus pergerakannya, lurus keluarganya, lurus masa depannya, lurus kajiannya, lurus budayanya, lurus ekonominya, lurus politiknya. Cantik, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau maling, tahu bahasa maling? Maling tahu? Pencuri, kalau pencuri, diktator, orang zalim, pelacur, penzina, pemabuk, punya kilang kasbar, sembahyang yang betul, insya Allah dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Takkan Allah bimbing dia kepada jalan yang lurus sedangkan dia masih mencuri, sedangkan dia masih menipu, sedangkan dia masih zalim, sedangkan dia masih sakit. Jadi makna daripada ihdinas siratal mustaqim, macam dengan kita boleh menuju jalan yang lurus kalau fisikal kita sakit, kalau akalnya sakit, kalau ekonominya sakit, kalau politiknya sakit. Itu juga tercakup dalam makna ihdinas siratal mustaqim. Lepas azan nanti baru kita praktek sikit, sambungannya tahun depan lagi. Insyaallah saya habiskan malam hari ini juga. Kita laju cepat supaya selesai. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi ada satu budaya yang saya mau sampaikan tentang kenapa pada waktu kita i'tidal, kita dengan sami Allahu liman hamidah. Lepas kita menyanjung dan memuji, lepas kita mendapatkan jaminan doa kita akan diijabahkan, maka kita pun seronok berdoa, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau bagikan, yang kau tunjukkan kepada para nabi-nabi dan rasul, para syuhada dan salihin, para aulia wal muqarrabin, bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan orang Nasrani. Amin. Maka Fatihah tadi itu kita tutup, tadi itu permintaan. Permulaannya dengan doa istiftah, isi kandungannya dengan surah Fatihah, penutupnya dengan qul huwallahu ahadkah, alam nasrahkah, watinkah, tidak kisah, terserah yang mana saja surah yang nak dibaca, tapi nanti ada cara bacaan yang paling istimewa dan juga yang paling afdal. Maka selepas komplit satu bingkisan dan juga satu rangkaian permohonan kita ajukan kepada Allah, maka dengan kita ajukan sambil menundukkan pandangan,
Begitu kan orang ngasihkan dengan penuh hormat, dah, nah ambil, tidak ada macam tu. Itu kalau kita nak bagi, ini kita memohon, maka memohon dengan penuh hormat, minta berkenan, minta tuanku tunggu dulu, belum habis lagi nih. Jadi kita pada saat nak bagikan sesuatu kepada tuanku, mesti kita bagi. Saya tak pernah bagi, cuman mungkin pernah tengok barangkali duduk atau seperti apalah caranya, nondok lah, tak ada memberikan. Ini tuanku, tak ada macam tu. Atau cara tegak berdiri, kurang hormatkan, mesti di hadapan Allah. Begitu depan makhluk tak boleh. Di hadapan Allah batas rukuk. Kenapa kamu rukuk kepadaku? Memangnya kenapa? Apa tidak boleh dengan Allah? Kamu kenapa tuh? Kamu kena akur. Kalau kamu tidak tunduk, aku tundukkan nanti. Kalau kamu tidak mau tunduk, aku sakitkan kamu. Baru ya Allah. Mana kerajaanku? Tak boleh. Ini kerajaannya Allah. Mana kekuatanku? Ini kekuatannya Allah. Mana leluasaku? Ini leluasanya Allah. Baru menangis. Oke, masih sombong juga. Masih sombong juga. Allah bagi tambah sedikit. Buah pinggang masalah, jantung tersumbat, kolesterol, perut buncit melulu, ataupun juga dengan darah tinggi, ancing manis, macam-macam. Karena tidak mau tunduk tadi itu. Yang tunduk dengan sembahyang panjang, terapi sembahyang luar biasa kalau kita kaji dan juga kalau kita pelajari. Ruku seakan-akan mengajukan permohonan yang pada saat ketika itu karena Allah berfirman wali abdi masa'al, maka pada waktu kita bangkit daripada ruku, di saat pemberian kita sudah permintaan kita sudah dikabulkan oleh Allah, maka sebagai tanda Allah kabulkan permintaan kita, permohonan kita, maka dengan kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar orang yang telah menyanjung dan yang memuji. Kalau sanjungan dan pujiannya itu didengar, berarti permintaan kita pun juga masuk ila hadratil maula jalla wa ala. Kesannya perbuatan keji akan tersingkirkan, perbuatan haram akan kita jauhi. Kenapa? Sebab permohonan kita tadi itu telah diterima oleh Allah. Kalau sembahyangnya rajin, jamaahnya tiap waktu, tapi masih menerima risuah, masih korupsi, itu berarti sembahyangnya masih bermasalah.